Allah, pribadi kedua dalam Trinitas. Yesus lahir di wilayah Palestina, mengumandangkan keselamatan, dan Ia adalah Sang Anak Allah itu sendiri. Dan dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Dia adalah Sang Firman Allah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Ia adalah Allah. Terima kasih karena Anda telah mendengarkan kami dengan seksama dalam pembelajaran kita dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Pada saat ini kita akan menyaksikan sebuah petualangan yang begitu seru dan tentunya merupakan sebuah teologi yang berbeda dalam buku yang luar biasa ini. Jadi Pak Yohanes, saya memiliki beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apa yang Bapak maksudkan dengan firman di sini? Bagaimanakah kita dapat memahami akan hal ini? Pak Oti, kita perlu mengerti konsep yang terdapat di sini karena ungkapan yang muncul di sini dalam konteks kitab Yohanes merupakan sebuah konteks bagi orang Yahudi, orang Yunani, maupun orang-orang lainnya. Kata yang digunakan adalah logos, yang merupakan firman yang kita telah sebutkan sebelumnya. Memang logos berarti firman atau perkataan, namun sebenarnya, ini penting dicatat, arti dari kata logos ini lebih dari hal itu. Bagi orang Yunani, firman atau perkataan inilah yang merupakan jawaban atas kehidupan dan atas dunia ini. Para filsuf Yunani berkata bahwa ada sesuatu yang terdapat di balik segala sesuatu, yaitu suatu substansi yang menopang dan meneguhkan dunia, yaitu logos. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa Yesus merupakan jawaban bagi dunia non-Yahudi dan jawaban dari pertanyaan yang terpendam dalam pikiran orang Yunani. Namun pada saat yang bersamaan, firman ini jugalah atau logos yang kemudian menjadi referensi dari campur tangan ilahi yang merupakan gagasan yang terdapat dalam kitab Kejadian, yang merupakan konsep umum yang terdapat dalam bahasa Aram dan bahasa Ibrani dan merupakan sebuah referensi akan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata bahwa Yesus adalah firman atau perkataan, Yohanes sedang mencoba untuk mengatakan bahwa Yesus adalah jawaban yang dicari baik oleh orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan Dia adalah Allah yang esa, yang satu-satunya yang tinggal di antara kita. Pada saat kita berbicara mengenai hal ini, yang berkata bahwa Yesus adalah Allah, bukankah masing-masing kita memiliki sedikit keilahian? Apakah kemudian kita berkata bahwa Yesus ini merupakan roh yang lebih besar? Benarkah jika kita berpikir seperti ini? Dan bagaimana kita dapat memahami Yesus, Pak Yohanes? Pertanyaan yang Pak Oti sampaikan ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa? Karena ada banyak orang yang meragukan hal ini. Nah, yang perlu kita ketahui dengan jelas adalah bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya dan firman yang utuh. Sering kali orang berkata, wah, tapi si A ini merupakan orang yang ilahi karena ada bagian dari Allah yang ada di dalam diri kita, yaitu dalam hati kita. Karena sebenarnya bukanlah itu maksudnya. Ketika kita membaca bahwa Ia adalah Allah, yang dimaksudkan di sini adalah Ia sama dengan Allah Bapa, dan Ia tidak bisa disamakan dengan hal lain yang dianggap orang sebagai yang ilahi. Seakan-akan bahwa Ia memiliki kedudukan rohani yang lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi dari bagian ini seharusnya kita bisa melihat bahwa Yesus
adalah Allah itu sendiri. Ia sepenuhnya ilahi, sama seperti Allah Bapa. Jadi penting sekali untuk kita melihat dari sudut pandang ini dalam firman Tuhan, biar tidak melenceng, itu maksudnya. Jadi sekarang Pak Yohanes, bagaimanakah kita dapat mengerti teologi yang ada dalam pasal pertama kitab Yohanes ini? Dan bagaimanakah Allah dapat memiliki anak? Bagaimana juga seharusnya kita memahami akan hal ini ketika dikatakan di sana bahwa Yesus merupakan anak tunggal Bapa. Memang Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari bersama. Ketika Alkitab berbicara mengenai anak Allah, hal ini tidak berarti bahwa Yesus lahir dari hasil pembuahan atau kelahiran secara ilahi yang terjadi di surga sana. Ini sangat berbeda. Anak Allah yang dimaksudkan di sini adalah karena ia memiliki sifat alami yang sama dengan Allah. Juga penting sekali untuk kita memahami hal ini karena banyak orang berpikir bahwa jika benar bahwa Yesus adalah sang anak, maka kapankah eksistensinya dimulai? Namun dapatkah kita mempertanyakan eksistensinya jika ia saja sudah bersama-sama dengan Allah sejak semula? Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa Yesus itu kekal. Ia merupakan pribadi kedua dari Trinitas. Ia adalah Allah yang esa, yang berarti bahwa ia memiliki sifat alami yang sama dengan Allah. Oleh sebab itu, kita tidak perlu pusing karena hal ini sangatlah berbeda dengan konsep manusia mengenai anak. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memiliki pengertian ini agar kita memahami Alkitab dengan benar. Demikian Pak Ati. Karena penting sekali juga bagi kita untuk memahami apa yang terdapat dalam Yohanes pasal 1 ini. Bolehkah Pak Yohanes bisa menjelaskan kepada kami alasan mengapa ia harus menjelma menjadi manusia? Mengapa firman tersebut menjadi daging? Dan mungkin dengan memahami hal ini, segala sesuatunya akan menjadi lebih jelas bagi kita. Memang ini merupakan sesuatu yang penting dan signifikan, Pak Oti. Kita perlu memahami dengan jelas bagian ini. Iman Kristen merupakan sesuatu yang paling luar biasa. Dalam berbagai pandangan agama lainnya yang ada di dunia ini, Allah itu bisa nampak begitu dekatnya, sampai-sampai kita mencampur adukannya dengan suatu gambar, atau begitu jauhnya, ya, sampai-sampai kita tidak tahu lagi kapan dan mana kita akan mulai mencarinya. Namun ini tidak demikian dalam kekristenan, karena Allah itu sendiri yang menjadi sama dengan kita. Allah tahu betul bagaimana rasanya menjadi seperti kita. Oleh karena itu penjelmaan Yesus menjadi manusia menunjukkan kepada kita bahwa ia melakukan semua ini supaya saudara dan saya beroleh keselamatan dan penebusan dengan cara yang spesial dan luar biasa. Jadi saat ini kita telah mengerti bahwa Yesus itulah sang anak Allah. Sekarang bagaimana dengan anak domba Allah? Artinya apa ini? Apakah ada teologi baru mengenai hewan sesuai dengan apa yang tertulis dalam ayat 29 ini, Pak Yohanes? Memang sebenarnya ketika kita berpikir tentang anak domba, yang langsung kita pikirkan adalah apa? Sapi. Atau